Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Dalam kesempatan kali ini, saya Ilyas akan menceritakan keajaiban doa keselamatan dari sahabat Edi. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggalan berita terupdate dari kisah-kisah video menarik lainnya dari channel saya ini. Dan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe di channel saya ini, dan bagi sahabat mistis yang telah mengklik video ini, terima kasih banyak. Sungguh mengherankan, walau sudah tersudut sekalipun, tetapi maut seolah enggan merenggut nyawanya. Sahabat Edi seperti biasa, ketika usai sekolah, banyak siswa yang menunggu kendaraan atau sengaja bercanda dengan teman sekelasnya untuk menghilangkan penat. Di sana sini terdengar candaria, jeritan dan tawa masa sekolah. Khususnya ketika duduk di bangku SMA, adalah masa yang benar-benar indah dan sulit untuk dilupakan. Tapi mendadak, tawa canda mereka terhenti dan berubah menjadi jeritan panik penuh ketakutan, dibarengi dengan lari para siswa yang menghambur tak tahu arah untuk menyelamatkan diri masing-masing. Betapa tidak, mendadak tanpa ada yang tahu penyebabnya, serombongan siswa sekolah, entah dari sekolah mana, datang dan mengamuk membabi buta. Tanpa banyak tanya, mereka mengayunkan parang, celurit, dan kayu kepada siapapun yang dijumpainya. Beruntung, kecuali Edi, semuanya berhasil masuk dan bisa menutup gerbang sekolah. Para guru pun sibuk menelepon polisi minta perlindungan. Dan dalam waktu beberapa menit saja, polisi pun sudah datang dan kini pelajar yang menyerang sekolah itu ganti berlarian menghindari petugas yang akan menangkapnya. Ketika keadaan dianggap sudah benar-benar aman, para siswa, khususnya yang wanita, baru diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Lalu bagaimana dengan keadaan Edi yang tidak bisa masuk ke dalam sekolah? Sebagai orang yang baru saja pindah dan masuk ke dalam belantara Jakarta, sudah barang tentu Edi tak mengenali liku-liku jalan di sekitar sekolahnya. Akibatnya, ketika ia berlari menjauh dari sekolah, 5 pelajar sekolah lain yang menyerang sekolahnya, yang melihat Edi siswa sekolah yang diserang yang tidak sempat masuk ke dalam sekolah, dengan serta-merta mengejarnya mati-matian. Tetapi apa yang terjadi? Begitu telah merasa dekat dengan keberadaan Edi, kelima pelajar itu hanya saling pandang. Mereka kehilangan sosok Edi yang mereka kejar. Mereka tak melihat Edi yang tengah berdiri dengan tenang di bawah kerindangan pohon asam Jawa sambil mengatur nafasnya yang tergesa-gesa itu. Karena banyak orang yang berlalu lalang menatap mereka yang sedang memegang senjata dan penuh dengan pandangan sinis, maka kelima pelajar itu dengan cepat memasukkan senjata yang dibawanya ke dalam tas masing-masing dan segera menaiki bus Kopaja yang kebetulan melintas. Edi pun lalu mengambil nafas dalam-dalam sambil mulutnya berkomat kamis seperti membaca mantra, dan kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke wajahnya. Dengan santai ia pun berjalan kembali ke sekolahnya. Setibanya di sekolah, semua siswa dan para guru yang ada menatapnya dengan fokus. Mereka tak menyangka kalau Edi bisa selamat tanpa kurang suatu apapun. Menurut Ipong, salah seorang sahabatnya yang kebetulan juga berasal dari tanah Minang, sudah beberapa kali Edi selalu berhasil keluar dari keadaan yang mencekam dengan selamat. Yang paling mencengkam adalah peristiwa
Saat keduanya baru kembali dari RSCM, menengok salah seorang temannya yang terkena DBD. Saat itu, bus yang mereka tumpangi mendadak dihentikan oleh sekelompok pelajar. Bahkan beberapa di antara mereka langsung merangsek naik. Penumpang bus yang saat itu tak seberapa banyak, terutama kaum ibu, langsung saja turun. Supir dan kondekturnya pun tak mampu berbuat apa-apa, kecuali hanya diam dan pasrah pada keadaan. Ipong dan Edi yang duduk di bangku belakang benar-benar tersudut, terutama Ipong yang sudah merasa ketakutan setengah mati. Semua yang ada di dalam bus pun memperkirakan keduanya pasti bakal dibantai habis-habisan oleh lawan-lawannya. Sekelompok pelajar yang entah dari sekolah mana, Edi nampak tenang dan hanya berbisik sambil memegang tangan sahabatnya yang sudah mulai berkeringat dingin. "Tenang, jangan gaduh." Terus kata pelajar yang mencarinya berkata, "Sialan, kagak ada, padahal gue lihat barusan ada 2 musuh kita itu naik mobil ini." "Iya, cepet banget turunnya tuh anak," kata teman yang lain sambil turun. Sopir dan kondektur hanya diam membisu, tak berani melarang kebrutalan para pelajar yang seharusnya menuntut ilmu untuk kelangsungan masa depannya kelak, bukan berkelahi seperti jagoan. Akhirnya supir bus itu langsung melanjutkan perjalanannya yang tertunda sambil menoleh ke arah Edi dan Ipong. "Mau turun di mana? Bapak kagak bisa membayangkan kalau tadi tuh mereka tahu dan melihat lu berdua ada di situ." "Turun di depan aja, Pak." "Terima kasih ya, Pak," jawab Ipong sambil memegang bahu Edi. Kembali Edi dan Ipong mengucapkan terima kasih dan turun dari bus dan bergegas berjalan menuju ke rumahnya masing-masing. Supir, kondektur, dengan beberapa penumpang yang masih ada hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sambil menarik nafas dalam-dalam. Mereka lega tidak terjadi pembantaian di dalam bus yang mereka tumpangi itu. Esoknya, kembali kedua sahabat itu berangkat ke sekolah. Dan setibanya di sekolah, Ipong pun langsung saja menceritakan pengalamannya yang mencengkam kepada beberapa sahabatnya. Kemudian Adi menyimpulkan dalam obrolan itu dan bicara, "Gue yakin si Edi itu pasti punya ilmu kebatinan." "Sok tahu lu, Di," kata Burhan menyangkalnya. "Lu bayangin aja deh, waktu sekolah kita diserbu terus dia kabur tahu kemana, dan kita semua alhamdulillah bisa masuk lagi ke sekolah. Sejam kemudian dia balik dengan wajah tanpa dosa dan tanpa kurang suatu apapun. Guru-guru aja pada bingung," sahut Adi penasaran. Ipong dan Burhan pun saling berpandangan seolah membenarkan apa yang dikatakan Adi. Semua membiarkan angan masing-masing melayang entah kemana. Di tengah-tengah keheningan, mendadak Edi datang dengan wajah sumringah dengan sambil bertanya, "Oi, kok pagi-pagi padang lamun?" Bak mendengar petir di siang hari bolong. Ketiganya langsung tersenyum tersipu malu. Adi pun langsung berkata, "Kak juga, Ipong baru aja menceritakan kejadian kemarin dan terus terang kita lagi mikirin lu." Maksud lu?" tanya Edi penasaran. "Jangan marah dulu, cuma mau nanya nih, kok lu bisa selamat mulu sih? Kata adik lu punya ilmu kebatinan ya?" sambung Ipong dengan penuh selidik. "Gak juga," sahut Edi menghindar. Enggak seru nih. Kalau sama teman kudunya kita saling berbagi ilmu dong, baru asyik," kata Adi. "Setuju," kata Ipong dan Burhan bersamaan. "Benar, gue gak punya ilmu apa-apa," sahut Edi datar sambil berjalan ke kelas karena pelajaran akan segera dimulai.
cukup mengerti ya sahabat. Lanjut cerita. Ternyata keinginan Ipong, Adi dan Burhan untuk mengorek keterangan Edi tak pernah terhenti sampai di situ. Hampir tiap ada kesempatan, ketiganya selalu mendesak Adi untuk menceritakan apa yang dilakukannya jika sedang berhadapan dengan musuh yang akan menganiayanya. Akhirnya, karena tak enak hati dan tak mampu lagi mengelak, Edi pun menceritakan pengalamannya hingga mendapatkan amalan keselamatan yang jika diamalkan dengan istiqomah dapat terhindar dari berbagai serangan lahir batin yang bakal mencelakakan pengamalnya. Edi bercerita pengalamannya. Seperti biasa, hampir tiap malam para laki di kampung lebih banyak tidur di surau ketimbang di rumah. Di sini pula kami mendengarkan pengalaman dari para tetua yang pernah merantau, dan pada kesempatan itu pula kami tidak bisa sia-siakan. Kami mendengarkan dengan seksama sehingga kami bisa menyerap pengalaman bahkan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Demikian cerita Edi pada suatu malam. Terus lanjutkan, kata Adi sambil penasaran. Akhirnya pada suatu malam dari seorang yang bernama Badarudin, maaf aku sengaja tidak menyebutkan gelarnya, aku mendapatkan amalan pagar diri yang selama ini diamalkan oleh beliau dengan istiqomah. Yang harus selalu diingat adalah semua itu dari Allah. Kita hanya bisa berusaha, papar Edi panjang lebar. Bolehkah kita ikutan ngamalin? Kata Burhan menanyakan. Dan kata Edi, boleh, asalkan kalian tidak meninggalkan sholat 5 waktu karena Allah, bukan karena mengamalkan ilmu ini. Jadi, tanya Ipong, baca amalan ini sebanyak 7 kali usai mendirikan sholat fardu, dan ketika hendak keluar rumah, pandangannya enggak boleh sombong dan pantang mencari musuh, jawab Edi. Siap kak, gitu kan. Ketiganya mengangguk dengan semangat. Setelah berwudu, Edi pun melafazkan amalan keselamatan, sementara ketiga sahabatnya mencatat dengan tekun. Jika sahabat penasaran bacaan seperti apa, ada di deskripsi ya bacaannya. Bisa dilihat di deskripsi bacaannya. Di deskripsi ada. Oke sahabat, sekian cerita ajaib yang saya bagikan kali ini. Semoga sahabat terhibur dengan cerita yang saya bagikan ini. Dan jangan lupa di subscribe ya channel saya ini agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten yang menarik. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.